Bab 2443. Siap melakukannya terlebih dahulu. Sebelum mengatakan itu, Master Obat tidak begitu curiga terhadap mereka yang menguasai spiritual kapal. Namun setelah perang dengan pendeta geng dan yang lainnya, tindakan Benji Dai dan yang lainnya memang sedikit mencurigakan. Nicholas Peng adalah salah satu orang yang memimpin dalam mengusulkan orang-orang untuk melawan, tetapi setelah berbincang dengan Benji Dai, tidak ada jalan keluar yang tersisa. Laki-laki berjanggut pendek dan lain-lain juga terlihat memiliki ekspresi serius di wajah mereka, tanpa kelembutan dan kesopanan yang biasa mereka tunjukkan. Suatu kali seorang Master Obat mencoba terbang keluar dari perahu roh. Dia dihadang oleh laki-laki berjanggut pendek dan yang lainnya. Sikap mereka sangat keras. Ada masalah. Benji Dai dan yang lainnya pasti memiliki masalah. Banyak pelatihan obat memiliki pemikiran ini di hati mereka. Tetapi ketika membicarakan mengenai masalah ini, semua orang tidak bisa mengambil keputusan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Di satu sisi, tidak ada bukti. Mereka benar-benar tercabik-cabik, pihak lain sudah setuju untuk pergi. Semua orang jatuh di tempat yang berbahaya seperti laut badai, sulit untuk mendapatkannya keluar tanpa pemandu. Selain itu, mereka kekurangan pendukung di belakang mereka. Meskipun mereka masih berdiskusi, hari ini, Master Obat sudah melihat beberapa perubahan di mata Benji Dai dan yang lainnya, yang penuh dengan kewaspadaan dan permusuhan. Apalagi, dalam pembicaraan sehari-hari yang terjadi di kamar Darendo, pikiran di benak semua orang semakin bertambah. Sialan, cari tahu siapa yang menyebarkan hal-hal ini di kapal spiritual. Di ruang rahasia, Benji Dai mengumpulkan orang-orang sekte iblis bersama-sama lagi. Saat ini dia tampak biadab dan menghancurkan meja dengan marah. Di antara Master Obat, ada taruhan rahasia mereka. Jadi penyebaran berita ini tidak bisa dihindari, membuat semua orang mengetahuinya. Tentu saja, ini juga disengaja oleh Eric Kin. Ketika orang-orang ini mengetahui berita itu, mereka terkejut karena tidak bisa dipercaya, segera menyampaikan berita ini kepada Benji Dai dan yang lainnya. Tersebar kabar jika Master Obat telah mengetahui semua rahasia orang-orang di sekte iblis. Mulai dari identitas, perencanaan, hingga tujuan yang mereka miliki. Benji Dai hampir gila karena masalah ini. Dia masih tidak mengerti, apa yang salah dengan operasi kali ini. Apa karena dia tidak melihat ramalan zodiak ketika dia melakukan rencana ini? Pertama di pusat badai, Alexius Liu meninggal secara misterius, kemudian dia diburu oleh pendeta geng dan lainnya. Dua kelompok kekuatan yang tidak memiliki dendam di antara keduanya bertempur dan saling membunuh. Sekarang, bahkan rahasia terbesar mereka telah terungkap tanpa tanda-tanda apapun. Sekte iblis telah melakukan hal semacam ini selama ribuan tahun. Semua masalah yang dia temui sebelumnya hanya lebih rendah daripada masalah yang timbul saat ini. Ada gambar kerohanian, rencana juga dikuak sampai seperti ini, pasti orang dalam yang melakukan semua ini, tapi siapa orang itu? Benji Dai melirik ke seberang kerumunan. Kalian, katakan padaku apa pendapat kalian? Semua orang menundukkan kepala dan berpikir, mereka juga bingung dengan masalah yang muncul kali ini. Wakil ketua sekte, apa ada mata-mata di antara kita? Perempuan tua memecah kedamaian yang tercipta. Master Obat pasti tidak tahu mengenai hal ini, jika begitu, mungkin ada yang tidak beres dalam hal ini. Bagaimana mungkin orang-orang seperti kami yang telah berada di sekte iblis selama beberapa dekade dan ratusan ribu tahun memberi tahu Master Obat mengenai masalah ini? Kenapa kita harus melakukannya? Tidak mungkin jika masalah muncul di antara kita, jangan memikirkan kemungkinan ini. Benji Dai juga mengerutkan keningnya. Sekte iblis tidak besar, karena itu adalah kelompok pelatihan tanpa partai yang tinggal di sini.
Tidak ada rencana untuk melakukan pelatihan terhadap murid, jadi lebih seperti pondok bajak laut di fana dunia. Meskipun disebut sekte, hanya ada beberapa lusin orang yang menjadi anggotanya. Jika ada masalah dengan kelompok orang ini, maka sekte iblis akan runtuh sejak lama. Adik ketiga, bagaimana dengan Hario Cheng dan Nicholas Peng? Apa ada pergerakan hari ini? Untuk beberapa alasan, Benji Dai tiba-tiba teringat Eric Kin. Tidak ada gerakan. Mereka berempat bersikap sangat tenang akhir-akhir ini. Aku pribadi mengawasi Hario Cheng. Dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk membuat masalah, kata tetua berambut hitam dengan percaya diri. Meskipun dia membenci Eric Kin, tetapi pembunuh sebenarnya masih harus ditemukan, tidak bisa diabaikan begitu saja. Benarkah ada arwah master obat yang telah meninggal yang terikat pada kapal spiritual untuk memperingatkan generasi mendatang? Pada saat ini, seorang kultivator tiba-tiba menyeletuk. Banyak orang terkejut dengan pendapat ini. Meskipun mereka semua adalah kultivasi iblis, mereka telah melakukan banyak hal jahat dalam hidup mereka. Tetapi jika hal-hal seperti dewa pembunuh yang merenggut nyawa mereka benar-benar terjadi, semua orang pasti akan bergidik ngeri dalam benaknya. Omong kosong, kita semua adalah kultivator. Master obat itu dihancurkan oleh dewa pembunuh. Mana mungkin ada roh di antara kita? Ini pasti direncanakan oleh seseorang. Laki-laki tua berpakaian hitam itu mengatakannya mantap. Wakil ketua sekte, menurutmu siapa yang menjadi dalang di balik semua ini? Siapa yang melakukannya? Apa ada hubungannya dengan ramalan? Perempuan tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ramalan. Siapa yang ada di balik semua ini? Benji Dai mendengus dingin. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya terlebih dahulu. Kemudian apa tujuan dia melakukan ini, kenapa dia memutuskan melakukan ini. Selain itu, semakin banyak diskusi tercipta terkait dengan Tuan Ramalan, semakin kuat gangguan dari surga. Masalah ini sangat melibatkanku dan orang lain, bisa dipastikan masalah ini adalah suatu kesalahan. Lalu apa yang harus kita lakukan, jika kita tidak mengambil tindakan apapun? Mungkin master obat tidak akan bisa mengendalikannya jika kita tidak bisa keluar dari laut ini. Kata perempuan tua itu tanpa daya. Sangat tidak mungkin untuk melihat perubahannya. Berbicara tentang ini, Benji Dai mengambil napas dalam-dalam, matanya berkedip dengan dingin. Lelah sekali rasanya, ingin sekali meninggalkan laut badai secepat mungkin, tetapi tidak menyangka jika muncul masalah seperti ini. Sekelompok orang berkumpul untuk berdiskusi untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Pulihkan kondisi kalian dan bersiaplah untuk menyerang lebih dulu. Jika bisa menangkapnya hidup-hidup, maka tangkap hidup-hidup. Tapi bunuh saja jika mereka tidak patuh. Orang dari sekte iblis lainnya juga terlihat terkejut. Jika sesuai dengan rencana awal, mereka tidak perlu mengambil tindakan apapun, mereka akan bisa membunuh semua master obat ini dalam sekali serangan. Tetapi situasinya telah berubah, itu hanya bisa dilihat dengan cara yang buruk. Lakukan terlebih dahulu, apa kamu ingin menggunakan pola dewa di kapal spiritual? Tanya perempuan tua itu. Tentu saja, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Selama pola dewa dihidupkan, basis kultivasi master obat ini akan dilemahkan oleh kekuatan menahan diri, tetapi mereka seperti kelompok anak-anak yang tidak bersenjata. Benji Dai mencibir. Di dalam ruangan, Eric Kin dalam keadaan sangat tenang akhir-akhir ini. Di mata lelaki tua berpakaian hitam dan lain-lain, Eric Kin hanyalah kultivator biasa, tetapi sebenarnya, melalui teknik giok yang menyusut di lengan bajunya, Eric Kin telah menghabiskan banyak waktu, semua dihabiskan di ruang memurnikan obat. Pola dewa muncul di kehampaan, Eric Kin terhubung dengan deskripsi pola dewa berulang-ulang. Di dunia pola dewa,
Setelah sekian lama mengolah pola dewa, kali ini akhirnya saatnya menggunakan kekuatan pola dewa untuk melawan secara langsung. Jangan melihat Eric Kin yang menunjukkan sikap cukup tenang di depan Nicholas Peng, tapi dia tidak bisa meremehkan Benji Dai begitu saja. Mendapatkan kendali atas kapal spiritual tentu saja merupakan bagian penting, tetapi itu masih jauh dari cukup. Fase penilaian 2 kegagalan memang tidak mudah untuk dihadapi. Dibandingkan dengan memasuki ranah fase penilaian di awal, telah mengalami 2 kali peluruhan yang 100 kali lebih dahsyat dari fase penilaian, masih bisa bertahan dan terus menanjak landasan kultivasi. Peningkatan yang dibawanya tidak bisa dikompensasikan dengan sedikit teknik. Jangankan membunuh, mampu menekan lawan dan membiarkan mereka lolos dari bahaya saja sudah sangat sulit. Tetapi karena mereka tersesat ke dalam kapal spiritual Sekte Iblis, memikirkannya saja tidak ada gunanya. Eric Kin harus menggunakan waktu tenang yang singkat ini untuk menemukan solusi untuk masalah ini. Setelah Reiki dalam tubuh terkuras habis, kerohanian Eric Kin kembali dari ruang memurnikan obat, menelan beberapa pil dewa, diam-diam memperkirakan sesuatu dalam benaknya. Bersambung.